Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat-sahabatku yang insya Allah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021. Alhamdulillah hari ini kami dari panitia pemotongan hewan kurban Mushola Al-Furqan Bukit Sawangan Indah Bojong Sari Kota Depok, alhamdulillah telah melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hari ini alhamdulillah yang terpotong sebanyak, coba Tio ke sebelah sana, kambing 12 ekor dan 1 ekor sapi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemotongan insya Allah masih berjalan lancar dengan memakai prokes dan juga insya Allah diawasi oleh pihak Satgas Covid dan juga diawasi oleh pihak-pihak terkait. Yuk sini lagi yuk. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan untuk teman-temanku yang belum membeli hewan kurban, insya Allah bisa dilaksanakan untuk penyembelihannya besok 3 hari ke depan. Oleh karena itu saya hanya ingin sedikit mengingatkan kembali ya, karena memang memotong kurban ini setahun sekali untuk tata caranya, bahwa ketika kita memotong hewan kurban itu di leher hewan itu ada 4 yang harus diputuskan. Satu adalah saluran hulqum ya, ini tenggorokan, kemudian juga saluran nafas. Nah itu udah pasti kepotong. Nah maka dari yang 4 yang harus dipotong itu, ketika 3 terpotong itu sah hukumnya. Tetapi kalau 2 yang terpotong, misalnya hanya tenggorokan dan jalan untuk nafas dan jalan untuk makan terpotong, maka tidak sah penyembelihannya. Nah maka yang sering terjadi adalah ketika yang terpotong hanya tenggorokan dan tempat nafas dan tempat untuk makan, itu yang terjadi biasanya hewan akan bangkit lagi, karena memang kalaupun juga tidak bangkit lagi, mungkin dia akan lama untuk mati. Ya mati sih mati, tetapi lama untuk mati. Maka oleh karena itu, ketika 3 yang terpotong, ini di bawah kuping hewan sekitar 2 senti lah, 2 gini ya, 2 jari, di sana ada urat yang mengalirkan darah. Maka itu harus terpotong 1. Kalau terpotong 1 sah. Tapi yang sempurna adalah ketika semuanya terpotong. Maka ketika keempat saluran atau 2 urat, kemudian hulqum dan tempat nafas atau makan terpotong semuanya, maka itu sah penyembelihannya dan insya Allah hewan kurbannya matinya itu cepat gitu. Nah oleh karena itu saya mengingatkan kembali bahwa keempat yang saya sebutkan tadi itu harus terpotong dengan sempurna. Dan juga ada tips agar daging yang kita potong itu enak rasanya, empuk dan juga tidak berbau. Maka ketika kita motong itu hewan sedang mengeluarkan nafas. Jadi jangan ketika menarik nafas. Maka kalau ketika hewan tersebut kita potong sedang dia menarik nafas, maka dagingnya akan keras, kemudian bau. Terus juga kemudian tips yang selanjutnya adalah ketika kita akan memotong hewan kurban, maka sebisa mungkin kita harus menenangkan hewan kurban tersebut. Ya dengan cara kita mengelusnya, kemudian membaca takbir gitu ya, atau bacaan-bacaan yang lain. Itu dimaksudkan agar ketika kita memotong hewan kurban, setidaknya hewan tersebut merasa agak sedikit tenang lah gitu. Jadi jangan ketika hewan lagi berontak kemudian kita potong, maka itu dijamin dagingnya akan keras, kemudian juga akan bau gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi itulah beberapa tips, mungkin juga teman-teman lebih tahu tentang ini. Saya bikin video ini hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa agar daging yang kita sembelih enak rasanya dan tidak berbau yang begitu menyengat banget, maka laksanakanlah tips-tips yang tadi. Saya juga yakin teman-teman tukang potong lebih tahu itu dari segi syariatnya. Kemudian ya dari syaratnya adalah ya seperti biasa yang kita ketahui adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim setidaknya, atau juga banyaklah bacaan-bacaan yang lain. Baik sahabat-sahabatku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada, selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga tetap kita semua selalu bersama dalam kebaikan,
dan juga dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Wal afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya.